Assalamualaikum teman-teman semua. Masih bersama saya Mas Budi di channel Mas Budi Dr. Budiono. Masih di klinik saya di Jalan Raya Panarukan sebelah timur SPBU Panarukan Kabupaten Situbondo. Mungkin ada teman-teman kenapa saya tidak pernah upload video pada waktu saya di rumah sakit. Saya jawab karena kenapa tidak pernah di rumah sakit? Karena saya kalau ke rumah sakit tidak pernah bawa HP atau tidak pernah bawa kamera. Karena di rumah sakit kebetulan saya bertugas sebagai dokter di Poli dan juga sebagai konsultan daripada COVID, yaitu penanganan masalah COVID-19 di rumah sakit. Jadi sangat rawan sekali untuk membawa alat-alat elektronik yang mana benda-benda itu adalah suatu hal yang sering kita taruh di mana saja, bahkan mungkin anak-anak kita juga bermain. Sekalian juga itu himbauan bagi teman-teman semua yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi supaya memperhatikan hal-hal yang demikian itu, karena kasihan para anak-anak kita dan anggota keluarga kita yang lain. Karena HP atau gadget itu adalah hal yang paling dekat daripada sahabat kita. Jadi mungkin bahkan kita mengenalnya sebagai istri kedua. Jadi di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih virus corona itu dan bagaimana cara kita mencegah dan supaya tidak terkena. Jadi virus corona adalah sebuah virus yang menyerang utamanya adalah sistem saluran pernapasan, SARS ya. Jadi virus corona adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan atas primernya, yang penyebabnya adalah COVID seri Z ya. Jadi itu yang menyerang. Kemudian kalau ada yang tanya bahaya mana antara HIV AIDS dengan virus corona, kalau saya menjawab lebih bahaya virus corona. Karena apa? Pada HIV AIDS kita sudah jelas tahu dia akan menyerang siapa dan bagaimana cara penanganannya. Asal kita tidak luka, asal tidak ada jaringan yang terkelupas, maka silakan aja, dan asal tidak berhubungan seks dengan orang yang terkena HIV/AIDS, itu aja. Kemudian tapi kalau pada virus corona itu kita tidak bisa melihat di mana virus itu berada dan bagaimana polanya dia. Jadi ya kita sendiri harus berhati-hati pada virus corona itu. Mari kita bahas yang pertama. Setelah tahu definisinya, dia menyerang apa, kemudian kita harus tahu gejalanya. Yang pertama adalah gejalanya adalah ada panas yang tinggi, karena panas khas virus itu sangat tinggi sekali. Jadi bisa 39, minimal 38, 39 bahkan sampai 40. Bahkan kapan hari ada pasien saya itu panasnya sampai 40,3. Jadi langsung kita kirim ke rumah sakit dan kita tangani di rumah sakit. Ternyata setelah di rapid dan lain sebagainya, maka kita masukkan sebagai
pasien COVID-19. Jadi yang utama adalah itu. Kemudian ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sampai terjadi sesak nafas ya. Sesak nafasnya sampai terdengar stridor inspirator. Jadi ada sesak yang berbunyi tanpa menggunakan stetoskop. Kemudian ada retraksi dari muskulus interkostal, dan juga ada pergerakan dari muskulus atau otot sternocleidomastoideus ya. Jadi otot-otot bantu pernapasan, dan kelihatan sekali kalau sesek sekali. Nah, kemudian ada gejala-gejala yang baru tambahan. Dia itu bisa mengenai kulit, kemudian bisa mengenai jaringan-jaringan lunak. Jadi sekarang makin berkembang virus coronanya. Jadi kalau kita tahu gejala intinya adalah itu. Kemudian bagaimana cara kita menghindari daripada virus corona itu? Seperti pemerintah katakan, maka di situ ada physical distancing. Jadi itu harus kita, dan sampai social distancing itu memang harus kita lakukan. Jadi jangan kita itu melakukan itu hanya setengah-setengah. Kalau sampai kita tidak melakukan, maka kita tidak akan tahu kapan corona akan berakhir. Tapi kalau kita disiplin, maka kita akan tahu corona itu akan berakhir kapan. Jadi jangan bersenang-senang dengan adanya angka-angka statistik yang kok tidak naik-naik, apakah corona sudah berhenti atau belum. Angka statistik itu kalau naik, maka di situ ada kemungkinan memang banyak sekali. Kemudian pihak petugas screeningnya ketat, jadi semuanya masuk dan pelaporannya baik. Atau kalau tidak ada kenaikan atau stagnan, bisa jadi memang penderitanya tidak ada, atau pencatatannya jelek. Yang ketiga adalah petugasnya malas, tidak melakukan screening. Jadi mari kita bersama-sama jangan menganggap remeh virus corona, karena corona itu lebih hebat daripada yang lain, karena gejalanya mirip orang biasa. Dan pembagian corona itu macam-macam sekarang. Ada OTG, orang tanpa gejala, ada ODP, ada PDP. Jadi sudah bertambah lagi klarifikasinya, ada kategorinya tambah lagi. Jadi tolong teman-teman semua, mari jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita. Dan untuk sahabat-sahabat saya dari TNI, Polri, dan juga semua lapisan masyarakat, saya mengajak lewat channel saya ini, karena saya tidak tahu harus kemana, jadi saya mengajak lewat channel saya. Mari kita bersatu, mari kita bersatu dalam rangka memerangi virus corona. Itu ada anak saya baru datang. Nah, kalau dahulu kita bersatu padu antara TNI, Polri, dan masyarakat untuk melawan penjajahan Belanda, sekarang waktunya untuk bersatu padu kembali melawan virus corona. Kita itu bangsa yang besar. Kenapa kita harus kalah dengan itu? Kalau kita tidak bersatu, maka akan semakin lama kita akan terpuruk dengan keadaan virus corona yang sekarang sudah mulai kelihatan. Jadi tolong untuk teman-teman, ayo kita jaga semuanya. Jadi ajakan saya merupakan kepedulian dari kami sebagai tenaga medis. Semua masyarakat Situbondo khususnya dan Jawa Timur dan seluruh Indonesia
kami para tenaga-tenaga medis, para medis dan semua tenaga kesehatan tidak gentar untuk melawan corona. Kami semua akan berjuang, bertaruh nyawa untuk memerangi virus corona. Dukung kami dengan bersatu padu melawan virus corona. Tolong kalau di rumah sakit tidak usah takut untuk ngomong bahwa saya habis keluar kota, saya punya gejala begini-begini. Jangan ditutup-tutupi. Banyak rekan-rekan kami yang sudah gugur untuk melawan virus corona. Himbauan saya kepada semua masyarakat, mari dukung kita sebagai tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo, supaya kita berhasil melawan virus corona. Demikian mungkin daripada saya. Kalau memang ada yang kepingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe channel saya, Mas Budi, Dr. Budiono. Kemudian silahkan klik icon loncengnya dan bagikan, karena saya akan banyak mengupload video-video tentang dunia kedokteran, seputar perjalanan-perjalanan, dan masih banyak video-video lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap di rumah, kurangi keluar-keluar dari rumah, kurangi belanja meskipun habis ini hari raya Lebaran. Kemudian jangan berkerumun di lingkungan-lingkungan, apalagi lingkungan yang terlalu heterogen. Jadi misalnya di mall, di pusat-pusat perbelanjaan yang sekarang rame-ramenya, tolong kita jaga, karena semakin kita tidak menjaga, semakin kita tidak disiplin, maka akan semakin lama kita terpenjara dengan virus corona. Jadi ini adalah himbauan saya untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat Situbondo. Dan kalau teman-teman memang mau bertanya lebih lanjut, mau diskusi tentang segala macam penyakit, ataupun juga menderita penyakit, baik itu persendian, asam urat, dan penyakit-penyakit yang lain, silahkan menghubungi WA saya di 081 333 77 8191, atau langsung datang aja ke klinik saya, Dr. Budiono, di Timur SPBU Panarukan, Situbondo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan tulis komentar, like, klik icon loncengnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.